belajar. Oke, kita bertemu lagi dan pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tema 2, bermain di lingkunganku, dan pada saat ini kita akan belajar subtema yang kedua. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita belajar. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami semua. Saat ini kami akan belajar, berkati kami agar kami boleh menjadi anak yang pintar, dan biarlah kami lebih hari lebih takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus, amin. Oke, bermain di lingkunganku. Subtema 2 berbicara tentang bermain di rumah teman. Kalau minggu lalu kita belajar tentang bermain di rumahku, sekarang kita akan belajar bermain di rumah teman. Oke, pada saat ini ayat kita terdapat dalam Amsal 13 ayat 20 yang berbunyi, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Wah, ayat ini sangat luar biasa ya bagusnya. Katanya kalau kita berteman dengan orang yang bijak, orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan, orang yang jujur, pasti kita akan menjadi orang yang baik, yang jujur, yang takut akan Tuhan. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang bebal, tahu orang bebal seperti apa? Orang yang suka berbuat jahat, orang yang suka berontak orang tua, itu namanya orang bebal ya. Kita akan menjadi malang, hidup kita akan seperti dia. Jadi anak-anak di rumah, semoga tidak ada yang memiliki teman yang tidak baik. Semoga teman-teman kita yang ada di rumah, di lingkungan rumah kita semuanya teman-teman yang baik. Oke, pada saat ini Mem akan menceritakan seorang tokoh Alkitab yang ada di dalam Alkitab. Siapakah dia? Dia adalah Ayub. Ceritanya terdapat di dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Mem sengaja bikin tebal ya hurufnya. Ini sifatnya Ayub. Yang pertama adalah dia adalah orang yang saleh, kemudian dia adalah orang yang jujur, yang ketiga dia adalah orang yang takut akan Allah, yang keempat dia adalah orang yang menjauhi kejahatan. Berarti cocok dengan ayat tadi. Dia bukan orang yang berteman dengan orang bebal karena dia memiliki sifat yang baik. Berarti dia berteman dengan orang yang bijak. Dia takut akan Tuhan. Kemudian ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Wah, banyak ya anaknya Ayub. Ada berapa? 7 laki-laki dan 3 perempuan. Berarti 7 tambah 3 sama dengan 10. Berarti jumlah anak Ayub ada 10 orang. Kemudian ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wah, luar biasa. Orang yang paling kaya, terkaya. Kalau kita di Kutai Barat ini siapa ya kira-kira orang yang paling kaya? Memang kurang tahu siapa yang paling kaya, tapi kalau di sebelah timur, di dunia bagian timur ini, orang yang paling kaya pada saat itu adalah seorang yang bernama Ayub. Bayangkan kekayaannya. Kenapa dia bisa kaya? Karena dia saleh, dia jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia mendapatkan kekayaan dari Tuhan, mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Ayub. Adakah anak-anak di sini yang mau seperti Ayub? Menjadi orang yang sangat kaya, sangat hebat. Tapi syaratnya adalah harus menjadi orang yang jujur, harus menjadi orang yang
saleh, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Berarti Tuhan memberikan berkat kepada Ayub ya. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Kekayaan Ayub adalah berasal dari Tuhan dan kerja keras Ayub. Nah, tahukah anak-anak suatu hari apa yang terjadi kepada Ayub? Wah, kasihan sekali. Ayub ini mendapatkan malapetaka, yaitu dia terkena penyakit yang sangat menjijikkan pada saat itu, yaitu penyakit kusta atau penyakit bara. Jadi Ayub ini terkena penyakit bara. Penyakit ini adalah penyakit yang sangat orang menjauhi. Kalau pada saat itu kalau kita kena penyakit ini, orang tidak mau bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya mengapa Ayub ini ditempatkan di suatu tempat yang tidak ada orang di situ. Dia jauh dari keramaian, dia jauh dari kota, karena orang merasa jijik, merasa jijik untuk berteman atau mendekati Ayub ini. Kemudian apalagi yang terjadi kepadanya? Segala harta benda yang dimiliki dirampok, diambil orang. Kemudian anak-anaknya kenapa? Meninggal semua, karena pada waktu anak-anaknya mengadakan pesta, kebakaranlah yang terjadi di rumah Ayub pada saat itu. Sangat-sangat menyedihkan kehidupan Ayub ya. Padahal kalau dibilang dia adalah orang yang sangat kaya sekali, tapi kehidupannya menyedihkan ketika dia jatuh sakit dan semua harta bendanya hilang semua. Kemudian anak-anaknya meninggal semua. Lalu apa yang terjadi? Istrinya datang kepada Ayub. Ayub sudah dalam keadaan yang sakit ini. Datanglah istrinya kepada Ayub lalu bilang, "Ayub, masih maukah kau setia kepada Tuhanmu? Tidak lihatkah kau apa yang Tuhanmu buat kepadamu? Kamu sakit, kamu menderita, orang-orang menjauhi kamu, dan kemudian kekayaanmu hilang, anak-anakmu mati semua. Kutuk saja Tuhanmu itu." Ayub bilang, "Wah, kenapa engkau berbicara seperti itu?" Di dalam Alkitab Ayub bilang, "Kamu seperti wanita gila." Kenapa? Kenapa nanti Tuhan kasih sesuatu yang buruk, terus kamu menyuruh saya mengutuki Tuhan saya? Saya tidak akan pernah melakukan itu. Saya akan tetap mengasihi Tuhan saya. Luar biasa kebaikan dari Ayub ini. Tapi istrinya jahat ya. Dia bilang, kalau Tuhan sudah berikan penyakit, benci saja Tuhanmu. Tapi Ayub tidak mau. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap memiliki sifat yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Luar biasa Ayub ini. Kenapa mencerita tentang Ayub? Karena pelajaran kita pada saat ini yaitu bermain di rumah teman. Jadi kalau kita bermain di rumah teman, anak-anak pergi bermain ke rumah teman, harus tetap menjadi anak yang baik, yang takut, yang jujur, tidak melakukan kejahatan di rumah teman. Oke? Semoga anak-anak bisa menjadi seperti Ayub. Walaupun Ayub mendapatkan penyakit, walaupun dia menderita, tapi Ayub tetap menyayangi Tuhan. Ayub tetap mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita ya. Bermain di rumah teman. Ini ada Benny dan teman-teman sedang bermain. Ada yang bermain simpai. Masih ingat kan simpai itu bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti lingkaran. Dan tema lalu kita sudah belajar, subtema lalu, minggu lalu kita sudah belajar cara memainkan simpai itu. Kemudian ada yang memetik jambu, ada yang memanjat, ada yang menjolok jambunya. Jadi banyak permainan yang bisa dilakukan dengan teman-teman. Tapi karena keadaan kita saat ini, kalau misalnya anak-anak di rumah bermain dengan teman-teman, jangan lupa menggunakan masker. Atau kalau boleh di rumah aja dulu, bermain aja dengan saudara-saudara di rumah, bermain dengan orang tua. Karena sekarang kan lagi ada virus corona. Nanti kalau bermain dengan teman-teman, takutnya ada sesuatu yang terjadi ya. Di rumah aja dulu bermainnya. Oke, kita lanjutkan. Memetik jambu di rumah Udin.
Pohon jambu di rumah Udin sedang berbuah. Udin mengajak Beni dan teman-teman untuk bermain di rumahnya. Mereka memetik jambu yang tumbuh di depan rumah. Buahnya sangat banyak. Udin dengan semangat memanjat pohon jambu. Beni memetik jambu dengan menggunakan gala. Lani memetik jambu yang buahnya tidak terlalu tinggi. Sementara Edok dan Siti mengumpulkan buah jambu yang sudah dipetik. Mereka bermain dengan riang gembira. Oke, gerakan memetik jambu. Ini gerakan memetik jambu ini bisa kita jadikan gerakan tarian ya. Yang pertama, kita naikkan tangan ke atas, lalu kita pegang jambunya, kemudian kita tarik. Nah, dalam gerakan-gerakan seperti ini, pertama kita memperhatikan gerakan kepala ya. Kalau misalnya menari atau memetik jambu juga harus ada gerakan kepala, seperti kita melihat ke kanan atau kita melihat ke kiri atau kita melihat ke atas, kita melihat ke bawah. Kemudian gerakan tangan ya, seperti tadi tangan kita naikkan ke atas, dari bawah ke atas. Lalu bisa juga kita ke samping kiri dan ke samping kanan. Itu adalah gerakan-gerakan. Ini ada contoh gerakan dalam tarian. Ayo menari. Ini adalah ajakan untuk menari. Latihan menari telah dimulai. Latihan dilaksanakan di halaman rumah Dayu. Halaman rumah Dayu sangat luas, jadi sangat memungkinkan sekali untuk dijadikan tempat latihan. Latihan dipimpin oleh kakak Dayu. Beni dan teman-teman merasa senang. Mereka berlatih dengan semangat. Seusai latihan, mereka bermain pesawat mainan. Mereka membuat pesawat mainan dari kertas. Pesawat yang telah selesai dibuat diterbangkan bersama. Pesawat yang paling jauh terbangnya menjadi pemenang. Itu adalah permainan-permainan yang bisa kita lakukan bersama teman-teman. Nah, tadi mereka memetik jambu kan? Nah, Beni memetik 7 buah jambu. Kemudian Udin memetik 7 buah jambu. Lalu Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Oke, ingat ya, kita belajar perkalian ya, ingat. Mem harap anak-anak di rumah bisa belajar perkalian dari 1 sampai 5 dulu ya, perkalian 1 sampai 5. Kalau sudah mantap bisa lanjut sampai perkalian 10. Ingat, perkalian adalah penjumlahan berulang. Kemudian dalam perkalian itu, jika sesuatu dikalikan dengan angka 0, contoh 1 kali 0, karena nolnya hanya ada 1 kali, berarti dia hasilnya tetap 0. Berapapun angka dikalikan dengan 0 akan hasilnya 0. 10 kali 0 dia akan tetap 0. 11 kali 0, 2 kali 0 dia akan tetap hasilnya 0. Jadi semua yang dikalikan dengan angka 0 hasilnya 0. Oke, mari kita lihat kembali ke jambu yang dipetik Beni dan teman-temannya. Oke, Beni 7 jambu, Udin 7 jambu, Lani 7 jambu. Ini semua dijumlahkan. Ingat ya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Jadi 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 21. Jika dibawa ke perkalian, maka hasil 7 dikali 3. 7-nya ada 3 kali kan? 7 kali 3 sama dengan 21. Oke, contoh soal cerita lainnya. Beni diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Beni? Oke, kita lihat. Ini dia cara penyelesaiannya. Banyak dus ada berapa? 3. Kemudian dalam dus, setiap dus ini berisi berapa buku? 8 buku. Bagaimana cara kita mengetahui berapa jumlah semuanya? Ya, kita kalikan. 3 dusnya dikali 8 ya, isinya kan ada 8. Sama dengan 24. Ingat ya, 8-nya ada berapa kali? 3 kali karena ada 3 dus. Jadi hasilnya adalah 24. Oke. Pada saat ini kita akan belajar lagi benda
benda padat, benda cair, dan benda gas. Subtema 1 kita sudah belajar juga kan, benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, ini benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Simpai ukurannya tetap begitu ya, bentuknya lingkaran. Kalau simpai itu kita taruh di atas meja, bentuknya seperti itu. Kita taruh di lantai juga akan tetap berbentuk lingkaran, berbentuk simpai, dia tidak akan berubah. Kemudian benda cair. Benda cair berbeda dengan benda padat. Benda cair menyerupai bentuk wadahnya, masih ingat kan? Kalau benda cair itu kita masukkan ke dalam botol, dia akan berubah bentuk seperti botol. Kemudian kita masukkan ke dalam gelas, benda cair itu akan mengikuti wadahnya, akan berubah berbentuk seperti gelas. Nah, ini ya benda cair. Kemudian benda gas. Kita dapat menyentuh benda padat dan benda cair dengan tangan kita. Kita juga dapat melihat benda padat dan benda cair dengan jelas. Buku, pensil, air, dan susu dapat dilihat dan disentuh. Bagaimana dengan benda gas? Benda gas tidak bisa kita sentuh. Balon berbentuk bulat, padahal di dalamnya terlihat kosong. Ya, di dalamnya itu ada gas ya. Kemudian di dalam balon berisi udara, ada udara di dalamnya. Udara merupakan benda gas. Bagaimana dengan pesawat kertas yang bisa terbang? Itu karena ada angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin juga termasuk benda gas. Gas tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Sesuatu yang menempati ruang berarti memiliki volume. Gas memiliki volume meskipun tidak dapat dilihat dan disentuh. Volume dan bentuk benda gas berubah-ubah. Sama dengan kita meniup balon, semakin besar semakin banyak udaranya di dalam ya, semakin besar volumenya. Kita tiup kecil, sedikit juga udara di dalam, volumenya juga akan sedikit. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Oke. Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, ada benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika kita mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika kita memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Oke, kita akan belajar benda-benda di sekitar kita dalam bahasa Inggris ya. Things around us. Benda-benda di sekitar kita. Apa-apa ya benda-benda di sekitar kita? Sebenarnya banyak sekali, tapi saat ini memang hanya akan memberikan 15 benda-benda yang ada di sekitar kita. Oke, yang pertama ada air. Air bahasa Inggrisnya apa? Water. Kemudian ada susu, milk. Ada meja, table. Ada kursi, chair. Ada pakaian, clothes. Ada sepatu, shoe. Ada kaos kaki, sock. Ada buku atau book. Ada tas, bag. Ada pensil,
pencil, ada udara, air, ada balon, balloon, ada angin, wind, ada kertas, paper, dan rumah, house. Rumah adalah benda yang paling besar ya, dan di dalamnya banyak sekali benda-benda yang lain. Oke, repeat after me. Oke, bahasa Inggrisnya saja, ikuti mem ya. Kita mulai dari nomor 1. Water, milk, table, chair, clothes, shoe, sock, book, bag, pencil, air, balloon, wind, paper, house. Oke, diulang-ulang ya. Bisa diulang-ulang videonya lalu dibaca lagi bahasa Inggrisnya. Oke, kita lanjutkan. Mematuhi aturan. Bermain di rumah teman memiliki aturan. Oke, Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya. Coba Benny bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi menurut Benny, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Iya, benar sekali Benny. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Jadi, mematuhi aturan sama dengan memiliki sikap disiplin. Masih ingat anak-anak waktu masih kelas 1 di sekolah, waktu kita belajar di sekolah, sangat ditekankan yang namanya disiplin ini. Ya, dalam barisan tidak boleh ribut, menghormati orang yang berbicara. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang belajar disiplin diri kita ketika bermain di rumah teman. Seperti apa disiplin? Seperti apa aturan-aturan yang ada di rumah teman? Ini, aturan bermain di rumah teman. Yang pertama, minta izin jika ingin masuk ke kamar teman. Jadi kalau di rumah teman jangan masuk kamarnya sembarangan ya. Minta izin dulu. Kalau perlu tidak usah masuk kamar orang lain. Mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang ke rumah teman. Jadi kalau mau bertamu di rumah teman, contohnya Ocen mau bertamu di rumahnya Meme, ketuk pintu dulu baru masuk dan ucapkan salam. Contoh datangnya sore, Ocen datang sore, jadi jangan lupa ucapkan selamat sore Meme. Nah, tidak mengambil barang teman. Kalau bermain di rumah teman tidak boleh mengambil barang teman ya. Tidak memakan sesuatu tanpa izin. Jadi harus izin dulu atau orangnya yang tawarkan baru kita memakan sesuatu di rumah teman. Tidak membuang sampah sembarangan. Ingatkan dulu Mem selalu, guru-guru di sekolah selalu memberikan arahan tidak membuang sampah sembarangan karena akan membuat lingkungan sekolah kita kotor. Begitu pula di rumah teman, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Menyapa dengan senyum. Jadi kalau anak-anak lihat mungkin Mem ini kurang senyum, tapi Mem harap anak-anak di rumah lebih rajin senyum daripada Mem. Dan Mem juga akan belajar untuk rajin-rajin senyum. Oke, pamit ketika hendak pergi. Jadi kalau sudah mau pergi meninggalkan rumah teman jangan lupa untuk pamit. Nah, Ocen mau pulang ini jangan lupa bilang Meme, Ocen pamit pulang ya. Oke, merapikan alat-alat main setelah bermain. Jangan kita sudah mau pulang tidak rapikan rumah teman, alat-alat yang kita gunakan bermain. Harus dirapikan dulu baru meninggalkan
menghindarkan rumah teman. Tidak terlalu lama bermain di rumah teman, karena main itu harus ingat waktu juga, harus cepat pulang ke rumah. Duduk dengan sopan. Di rumah orang itu harus duduk dengan sopan, bermain dengan sopan, melakukan semua ini dengan baik. Jadi kalau anak-anak sudah melakukan ini, berarti anak-anak sudah kasih ibu jari, sudah jago, sudah bagus, karena sudah mengikuti aturan sopan. Berarti anak-anak sudah disiplin. Mengikuti aturan ini sama dengan anak-anak disiplin. Oke, jangan lupa ya, Mem akan kasih tugas lagi dan tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Pelajaran kita pada saat ini sudah selesai. Mengharap kalau anak-anak bermain di rumah teman, ingat selalu pesan pelajaran agama kita pada saat ini, pelajaran PKN kita pada saat ini mengajarkan kita untuk melakukan yang baik di rumah teman, melakukan yang baik bersama teman-teman. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu. Biarlah apa yang telah kami pelajari pada saat ini boleh membuat kami untuk lebih pintar, khususnya untuk lebih menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih ya Bapa, berkati kami, berikan selalu kesehatan dan kekuatan kepada kami semua. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Oke, bye. Selamat berpisah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga anak-anak akan tetap semangat belajar di rumah, mengerjakan tugasnya. Dan jika ingin bepergian, jangan lupa menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bye.